Halo everyone, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to Jejak Belajar ID. Kita lanjut ke part 3 untuk prediksi penilaian akhir tahun ajaran mapel matematika kelas 7. Langsung saja ke nomor 11. Ini ada diketahui seorang pedagang membeli mangga seharga 380.000 HB ya. Kalian simbolnya beda nggak masalah, yang penting konsepnya sama. Kemudian dengan ongkos angkutan 30.000, itu nanti dikip. Setelah terjual habis, pedagang itu memperoleh uang 450.000. Berarti hajinya kan 450.000. Nah, di sini HJ kan lebih dari HB. Ya, berarti pedagang tersebut memperoleh untung. Tapi kalau harga jualnya kurang dari harga beli itu berarti rugi. Nah, kita hitung untungnya 450.000 kurangi 380.000. Itu kan berarti 70.000. Tapi ingat tadi yang dikip, ongkos angkutan 30.000. Maka aslinya untungnya tuh dari 70.000 dikurangi untuk bayar ongkos angkutan 30.000. Maka pedagang tersebut memperoleh untung sebesar 40.000 rupiah. Kemudian next kita ke nomor 12. Raisa menabung di sebuah bank. Ini 2 juta. Ini di materi aritmetika sosial ada, kalian bisa nonton ya bagi yang belum. Dan langsung saja untuk menabung atau meminjam simbolnya M 2 juta selama 9 bulan. T itu waktu 9 itu dalam bulan ya. Kemudian bunganya Rp165.000. Kemudian yang ditanyakan besar bunga tabungan per tahun. Kalian lihat, nah opsinya itu kan persentase, disimbolkan P. Ini langsung saja rumus langsungnya ya. Untuk kalian yang ingin tahu konsep aslinya, lihatlah di materi aritmetika sosial. Ini dipercepat saja, tinggal dimasukkan ya. Bunganya 165.000 kali 12, M-nya 2 juta, T-nya 9. Kemudian tinggal disederhanakan. Aslinya kan rumus untuk menghitung bunga ya, itu M kali P kali T per 12 itu aslinya. Cuma ini langsung agar efisien waktu. Kalau kalian sudah terbiasa rutin latihan soal, ya seperti ini hal mudah. Tidak usah menghafal rumus, otomatis sudah terekam. Kalau sudah terbiasa latihan, sudah terbiasa prakteknya. Ya, karena kalau matematika itu percuma kalian hafal semua rumus tapi nggak pernah action, nggak pernah latihan gitu. Langsung saja ke nomor 13. Seorang meminjam uang 4 juta. Nah, meminjam atau menabung sebenarnya sama, M. Dan diangsur selama 10 bulan. Ya. Waktu itu T, ingat. Dengan bunga 1% per bulan. Persentase bunga P. Itu per bulan ya. Nah, kalau per tahun berarti dikalikan 12. Berarti kalau bunganya per tahun itu 12% begitu. Besar angsuran tiap bulan adalah. Nah, kalau patokannya tahun berarti kan besar angsuran totalnya itu berarti per 12 karena setahun itu 12. Nah, ini konsep awal ya. Nah, kita perlu mencari dulu bunganya berapa. Karena belum diketahui, tinggal dimasukkan saja. Ini kita ngitungnya per tahun ya. Itu P-nya kan 1%. Kalau 1% per bulan, kalau tahun kan kalikan 12 itu. Ini tinggal disederhanakan, dapat bunganya yaitu ternyata 400.000. Kemudian kita menghitung totalnya untuk nanti agar tahu besar angsurannya berapa. Total itu berarti meminjam uangnya berapa? 4 juta ditambahkan bunganya 400.000. Berarti totalnya 4.400.000. Nah ini. Nah itu kenapa 12-nya diganti? Karena ini kan mengangsurnya selama 10 bulan. Jadi dari total dibagi 10 begitu.
Kalau kalian misal mau minjamnya 6 bulan ya dari keseluruhan total dibagi 6. Nah, ini tinggal disederhanakan. Dalam jangka waktu 10 bulan berarti mengangsurnya Rp440.000 per bulan. Selamat berlatih latihan soal yang sejenis. Latihan dan latihan, usaha dan berdoa. Begitu. Lanjut ke nomor 14, sebuah pinjaman harus dikembalikan selama 10 bulan. Waktu T. Dengan angsuran dan bunganya sebesar 414.000 per bulan. Ini berarti total ya. Karena angsuran dan bunganya. Ini berarti total 414.000. Nah, ini per bulan agar tidak salah dalam menghitung. Ya, kemudian next, jika bunga pinjaman bank 18% per tahun. Nah, ini totalnya itu dalam bulan, persentase bunga pinjamannya per tahun ini harus sama, mau dalam bulan atau tahun. Maka kalau kita memilih untuk dalam tahun, berarti yang totalnya itu dikalikan 12, karena setahun kan ada 12. Begitu, tapi kembali lagi disesuaikan ke soal. Karena di sini pinjamannya selama 10 bulan, maka dikalinya 10, begitu ya. Kalau kalian mau minjam selama 5 bulan, misalkan berarti dikalinya 5. Nah ini ya totalnya maka menjadi 4.140.000 per tahun. Per tahun di sini bukan dalam konteks 12 bulan. Di sini meminjamnya 10 bulan, tapi kan hitungannya 1 tahun itu. Nah, maka besar pinjaman mula-mula. Ya. Ini untuk menghitung besar pinjaman mula-mula langsungnya. Ya. Itu dari total 4.140.000 per 1 ditambah persentasenya 18% dikali T-nya 10 per 12. Ini tinggal disederhanakan. Kalau kalian mempunyai cara yang lebih simple menurut kalian, itu nggak masalah. Yang penting konsepnya benar, ya. Menghitungnya juga teliti. Menggunakan penyederhanaan bebas, kalian lebih mudah dengan sederhana seperti ini, atau memilih untuk menghitung manual. Ini kan 1 ditambah, itu kan yang biru, ya 3 per 20. Ini disamakan penyebutnya. Ini udah dari SD ya, penjumlahan pecahan. Nah kan 23 per 20. Untuk pembagian pecahan itu kan diubah jadi 4.140.000. Ya, pembagian diganti perkalian, kemudian dibalik. 20 per 23. Dan tinggal disederhanakan atau menghitung manual itu bebas. Nah, ini didapatkan hasil seperti ini. 18 kali 2 36, nolnya ada 5. Berarti Rp3.600.000. Dengan catatan kalian sudah lancar dalam menghitung. Kalau belum, ya harus latihan. Kalau mau dan ada tekad yang kuat. Next, nomor terakhir di part 3, nomor 15. Ini materi kelas 7 pada saat ini. Ini yang ditanyakan besar sudut A1. Nah, besar sudut A1. Kalian lihat yang diketahui di situ 65 derajat. Ya. Kalian cari sudut yang sehadap. Yang sehadap itu berarti A2. Berarti itu besarnya sama. Nah, 65 derajat. Kemudian A1 dan A2 itu kan sudut berpelurus. Ya, kalau kalian ingat busur, kalau sudut berpelurus jumlahnya harus 180 derajat. Maka untuk mencari besar sudut A1, ya tinggal 180 derajat dikurangi sudut A2, yaitu 180 derajat dikurangi 65 derajat. Menghitungnya juga harus yang teliti. Didapatkan hasil 115 derajat. Semangat dan selamat belajar dan berdoa. Oke, semoga sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like,